Shalom saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali kita bertemu pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap bersukacita dan penuh semangat dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Tuhan menghendaki apapun kondisi saudara sekarang ini, tetaplah mengucap syukur dalam sukacita. Karena damai sejahtera Tuhan senantiasa tercurah melimpah dalam hidup kita semua. Pada kesempatan ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Kasih yang Berbuah. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dapat datang di hadapan-Mu hari ini untuk merenungkan kasih-Mu yang agung. Kami diingatkan bahwa kasih-Mu bukan hanya kata-kata kosong, tetapi kasih yang nyata dan berbuah dalam tindakan. Tolong bukalah hati dan pikiran kami saat kami merenungkan firman-Mu hari ini. Bantulah kami untuk memahami bagaimana kami dapat mewujudkan kasih-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bimbinglah kami agar kami tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi juga menunjukkannya melalui suatu tindakan yang nyata. Kiranya kami menjadi terang bagi dunia, memancarkan kasih-Mu kepada semua orang yang kami temui. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kasih adalah salah satu pilar utama dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yesus Kristus sendiri telah mendemonstrasikan kasih yang sempurna melalui pengorbanannya di kayu salib. Sebagai pengikutnya, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih dan mewujudkannya dalam suatu tindakan yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih yang diajarkan Alkitab bukan hanya tentang perasaan atau suatu kata-kata belaka, melainkan sesungguhnya suatu tindakan yang nyata. Kasih yang sejati, rela berkorban, memberi, dan menolong orang lain tanpa pamrih. Kasih yang diwujudkan dalam tindakan nyata akan menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik bagi kita dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita akan melihat suatu perubahan positif dalam diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Kita dapat menciptakan suatu kedamaian, suatu sukacita, dan persatuan. Mari kita baca Yohanes pasal 13 ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudaraku, ayat ini merupakan salah satu ayat yang terkenal dan dikasihi dalam Alkitab. Yesus memberikan perintah baru kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi. Kasih ini bukan sembarang kasih, melainkan kasih yang meniru teladan Yesus sendiri, yaitu kasih yang tulus, tanpa pamrih, dan kasih yang rela berkorban. Bagaimana kita dapat menerapkan kasih ini dalam hidup sehari-hari? Yang pertama, mulai dari hal-hal kecil. Tunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita seperti keluarga, teman, rekan sekerja, kepada siapa saja yang ada di sekitar kita. Lakukan hal-hal kecil yang menunjukkan bahwa kita itu peduli, seperti membantu mereka yang membutuhkan pertolongan, mendengarkan dengan penuh perhatian akan orang yang membutuhkan nasihat atau orang yang sedang berkeluh kesah, dan menawarkan suatu dukungan atau bantuan.
Yang kedua, kasih yang tidak terbatas. Kasih yang diajarkan Yesus tidak mengenal batas. Kita dipanggil untuk mengasihi, bahkan kepada mereka yang sulit dikasihi. Misalnya orang yang membenci kita, orang yang memusuhi kita, dan orang-orang yang telah menyakiti kita. Tuhan perintahkan supaya kita tetap mengasihi mereka. Hal ini tidak mudah untuk dilakukan, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus kita akan dimampukan untuk dapat melakukannya. Yang ketiga, kasih yang rela berkorban. Kasih sejati tidak hanya tentang perasaan saja, tetapi juga suatu tindakan yang nyata. Kita menunjukkan kasih kita dengan rela berkorban untuk orang lain, seperti Yesus telah mengorbankan nyawanya bagi kita untuk keselamatan kita. Semua itu karena anugerah Tuhan dan semua itu karena kasih Tuhan pada kita umat manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi orang percaya, kasih itu bukan sekedar suatu ajaran yang harus dipahami dan juga sesuatu hal yang harus dimengerti. Melainkan lebih daripada itu, saudaraku. Kasih adalah inti dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus dipraktekkan dan dilakukan secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi." Dalam hal kasih ini, Tuhan Yesus bukan sekedar mengajarkan dan memerintahkan kepada para pengikutnya, saudara, saya, dan kita semua, untuk saling mengasihi. Tetapi dirinya lah sendiri, Tuhan sendirilah yang telah menjadi model bagaimana seharusnya kita mengasihi dengan cara yang benar. Mari kita baca Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudaraku, ayat ini merupakan salah satu ayat yang cukup dikenal dalam Alkitab dan dengan alasan yang sangat bagus. Ini adalah inti dari pesan kekristenan dan itu adalah suatu tantangan yang harus kita semua hadapi setiap hari. Kasih yang Yesus perintahkan bukanlah kasih yang biasa. Ini bukan hanya suatu perasaan hangat atau rasa sayang pada orang-orang yang kita sukai. Ini adalah kasih yang aktif, suatu pengorbanan dan tidak mementingkan diri sendiri. Ini adalah jenis kasih yang dapat mengubah hati orang, mengubah dunia ini. Yesus menunjukkan kepada kita apa artinya kasih ini ketika Dia hidup di bumi. Dia menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang yang lapar, dan bahkan membangkitkan orang mati. Dia juga mengampuni orang-orang yang telah berbuat salah kepadanya, dan Dia bahkan mati untuk dosa-dosa kita. Mengasihi seperti Yesus bukanlah hal yang mudah dilakukan di zaman sekarang ini. Ini membutuhkan suatu usaha, suatu komitmen, suatu kesungguhan, dan juga pengorbanan. Kita harus bersedia untuk meletakkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita sendiri. Dan kita harus mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kita. Namun tantangan itu sepadan dengan hadiahnya. Ketika kita saling mengasihi, kita menciptakan suasana yang lebih baik untuk semua orang. Kita menunjukkan kasih Allah
kepada dunia dan kita membawa harapan dan kesembuhan bagi banyak orang lain. Saudaraku yang berbahagia, mengasihi orang lain selalu identik dengan tindakan memberi atau berkorban. Tuhan Yesus telah membuktikan betapa Ia mengasihi kita dengan mengorbankan nyawanya di kayu salib. Mari kita baca Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudaraku, ayat yang diucapkan oleh Yesus Kristus sendiri merupakan pernyataan yang begitu kuat, penuh makna tentang kasih. Kasih yang dimaksud bukanlah kasih yang biasa saja, tetapi sesungguhnya kasih yang membutuhkan pengorbanan, bahkan mengorbankan nyawa demi orang yang dikasihi. Apa makna kasih yang rela berkorban? Kasih yang digambarkan dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 ini jauh melampaui perasaan sayang atau cinta yang biasa kita rasakan. Kasih ini didasari oleh komitmen dan juga kesetiaan yang begitu mendalam, sehingga mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Ini sesuatu hal yang di luar batas kemampuannya, bahkan hingga mengorbankan nyawanya sendiri. Yesus sendiri telah menunjukkan suatu teladan kasih yang sempurna melalui pengorbanannya di kayu salib. Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa manusia dan memberikan keselamatan bagi umat manusia. Pengorbanannya ini merupakan bukti nyata dari kasih yang terbesar, kasih yang teragung. Bagaimana penerapan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari di zaman sekarang ini? Bagi para pengikutnya, Yesus mengajak mereka untuk meneladani kasihnya dan menerapkannya dalam kehidupan yang nyata. Hal ini bukan berarti kita harus selalu siap untuk mati demi orang lain, tetapi lebih kepada menunjukkan kasih melalui suatu tindakan yang nyata, suatu tindakan yang sungguh-sungguh. Kita dapat menunjukkan kasih dengan membantu orang yang membutuhkan bantuan, baik itu bantuan secara fisik maupun bantuan yang bersifat emosional. Mengampuni orang yang telah menyakiti kita adalah salah satu bentuk kasih yang paling sulit, namun itu sesuatu hal yang sangat mulia di mata Tuhan. Kasih sejati selalu disertai dengan suatu kesabaran dan pengertian terhadap orang lain. Meskipun tidak selalu harus mengorbankan nyawa, kita dapat menunjukkan kasih dengan berkorban dalam hal-hal yang kecil, seperti waktu kita, tenaga kita, perhatian kita, dan masih banyak lagi yang bisa kita berikan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mengasihi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bukanlah sebuah kasih yang kita berikan karena orang lain itu telah mengasihi kita. Tetapi kita juga harus mampu mengasihi orang yang membenci kita sekalipun. Kita menyadari bahwa mengasihi musuh adalah perkara yang tidak mudah. Namun jika kita mampu melakukannya, kita akan menjadi orang yang berbeda dari kebanyakan orang dunia. Bagaimana dari dunia ini sebagaimana yang Tuhan inginkan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Mari kita baca Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, di dalam Roma pasal 12 ayat 2 yang sudah kita baca ini, Rasul Paulus memberikan nasihat penting bagi orang Kristen untuk tidak mengikuti pola pikir dan tingkah laku orang dunia ini. Kita dipanggil untuk hidup berbeda, diubahkan oleh pembaruan budi agar dapat memahami dan melakukan kehendak Allah yang sempurna. Ada beberapa makna penting dalam firman Tuhan yang kita baca ini. Yang pertama, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini seringkali digambarkan dengan nilai-nilai dan prioritas yang bertentangan dengan ajaran Allah. Kita diperingatkan untuk tidak terpengaruh oleh pola materialisme, hedonisme, individualisme, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan kasih dan kebenaran Allah. Yang kedua, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kita memiliki kemampuan untuk berubah dan bertumbuh dalam iman. Proses ini dimulai dengan memperbarui cara berpikir kita. Kita perlu mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan doa, dengan pujian, dengan penyembahan dan perenungan yang rohani agar terhindar dari pengaruh dunia. Yang ketiga, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika budi kita diperbarui, kita akan semakin peka terhadap kehendak Allah. Kita akan mampu membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna dalam segala aspek kehidupan ini. Sadarilah dan mengertilah saudaraku, bahwa mengasihi bukanlah perbuatan alternatif atau manasuka yang ditawarkan oleh Tuhan, tapi suatu perintah yang harus ditaati oleh setiap pengikut Kristus. Sesungguhnya kita dipanggil untuk hidup berbeda, diubahkan oleh pembaruan budi dan melakukan kehendak Allah yang sempurna. Dengan tekad dan komitmen yang sungguh-sungguh, kita dapat mengalami suatu transformasi di bidang rohani dan menjadi terang bagi dunia di sekitar kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu pada hari ini dengan penuh rasa syukur atas kasih yang Engkau limpahkan kepada kami melalui Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih. Kami merenungkan firman-Mu melalui firman Tuhan yang kami baca hari ini, di mana Engkau memberikan perintah baru kepada para murid-Mu untuk saling mengasihi, sama seperti Engkau telah mengasihi mereka. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk memahami arti kasih yang sejati. Bantulah kami untuk mengasihi sesama kami dengan tulus, tanpa pamrih dan tanpa syarat, sama seperti Engkau telah mengasihi kami. Mampukan kami untuk menunjukkan kasih-Mu dalam setiap tindakan dan perkataan kami. Jadikanlah kami terang bagi dunia yang menunjukkan kasih-Mu yang melampaui batas kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami,
dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati. Dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, kami mohon jamahan-Mu Tuhan, agar kuasa penyembuhan boleh terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Tuhan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus akan menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.